Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat datang kembali di channel Alabis Story. Kali ini, kita akan membahas sebuah kisah tragis yang terjadi di Bengkalis, Riau, pada tahun 2024. Sebuah peristiwa yang berawal dari konflik keluarga berubah menjadi tragedi berdarah yang menggemparkan masyarakat. Seorang pria tewas secara mengenaskan di tangan adik kandungnya sendiri, hanya karena warisan kebun sawit dan tekanan ekonomi yang kian menghimpit. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Samsul Manurung, pria berusia 26 tahun, lahir dan besar di Bahbangun, Simalungun, Sumatera Utara. Sejak kecil, ia hidup dalam kondisi serba pas-pasan, terlebih setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Kehidupannya semakin sulit karena ia harus berjuang sendiri, terpisah dari saudara-saudaranya. Diketahui, Samsul memiliki seorang adik bernama Leni Manurung yang juga tinggal di Sumatera Utara. Sementara itu, kedua kakaknya, Ojak Manurung dan Rinto Manurung, menetap di daerah berbeda. Ojak yang berusia 31 tahun tinggal di Bengkalis, Riau, dan mengelola usaha bengkel di kontrakannya di Jalan Lintas Duri, Pekanbaru. Sejak lama, Ojak dipercaya mengelola hasil kebun sawit warisan keluarga. Namun, alih-alih membagi hasilnya dengan saudara-saudaranya, Ojak justru menguasai seluruh keuntungan untuk dirinya sendiri. Samsul yang hidup dalam kesulitan mulai merasa bahwa dirinya diperlakukan tidak adil. Ia berharap setidaknya bisa mendapatkan bagian untuk meringankan beban hidupnya, termasuk membayar cicilan sepeda motor yang terus menghantuinya. Namun, harapan itu sirna ketika ia mengetahui bahwa seluruh hasil kebun sawit sudah dikuasai oleh Ojak sepenuhnya. Kabar bahwa Ojak menguasai seluruh hasil kebun sawit membuat Samsul merasa kecewa, marah dan iri. Ia melihat kakaknya hidup lebih baik, sementara dirinya harus berjuang mati-matian untuk sekadar bertahan hidup. Rasa iri itu perlahan berubah menjadi dendam yang semakin membakar hatinya. Di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat, cicilan sepeda motor Samsul kembali jatuh tempo. Ia pun berpikir untuk meminta bantuan kepada Ojak. Bagaimanapun juga, Ojak mendapatkan keuntungan dari kebun sawit keluarga. Dan menurut Samsul, wajar jika ia meminta sedikit bagian untuk sekadar melunasi cicilannya. Pada tanggal 8 Desember 2024, Samsul akhirnya memutuskan untuk menemui Ojak di bengkelnya di Bengkalis. Ia menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, tiba di sana sekitar jam 5 sore. Saat bertemu dengan Ojak, Samsul berusaha menyembunyikan emosinya. Ia membuka pembicaraan dengan basa-basi, menanyakan kabar dan kondisi bengkel sang kakak. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menyampaikan maksud kedatangannya. Meminta bantuan finansial untuk membayar cicilan motor. Namun, bukannya mendapat bantuan, permintaan Samsul justru ditolak mentah-mentah oleh Ojak. Mungkin Ojak merasa bahwa cicilan motor adalah tanggung jawab Samsul sendiri, atau mungkin ia memiliki kebutuhan lain yang juga harus dipenuhi. Apapun alasannya, penolakan tersebut membuat Samsul semakin marah. Emosi Samsul pun meledak. Ia merasa diperlakukan tidak adil dan mulai meluapkan amarahnya dengan kata-kata tajam. Ia menuduh Ojak serakah, tidak peduli dengan adiknya sendiri, dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Ojak yang tidak terima dengan tuduhan tersebut pun membalas dengan perkataan yang sama tajamnya. Perdebatan yang awalnya hanya berupa adu mulut berubah menjadi pertengkaran sengit. Keduanya sama-sama dikuasai emosi dan tak ingin mengalah. Samsul yang semakin gelap mata mulai mencari sesuatu untuk melampiaskan kemarahannya. Matanya tertuju pada sebuah alat tambal ban motor yang tergeletak di sudut ruangan. Tanpa berpikir panjang, ia meraihnya dan dengan sekuat tenaga menghantam kepala Ojak. Suara benturan keras terdengar. Ojak langsung oleng, kepalanya retak, dan darah segar mulai mengalir deras dari pelipis dan dahinya. Kesakitannya luar biasa, membuat tubuhnya kehilangan keseimbangan. Namun Samsul belum puas. Ia kembali mengangkat alat tambal ban tersebut dan menghantam dada Ojak dengan keras, membuat kakaknya terjatuh dan akhirnya meregang nyawa di tempat.
Detik-detik berlalu, namun Samsul tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Alih-alih panik atau sedih, pikirannya justru dipenuhi dengan keinginan untuk mencari uang. Ia yakin bahwa kakaknya menyimpan uang di kontrakan tersebut. Tanpa ragu, ia mulai menggeledah setiap sudut bengkel. Dan benar saja, ia menemukan tumpukan uang tunai senilai sekitar 26 juta, hasil dari panen kebun sawit. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengambil uang tersebut dan melarikan diri ke Pekanbaru. Beberapa saat setelah Samsul kabur, warga sekitar menemukan tubuh Ojak yang tergeletak bersimbah darah. Kabar ini segera menyebar dan membuat keluarga Ojak syok. Leni Manurung, adik mereka, segera memberitahu Rinto Manurung tentang kematian tragis Ojak. Rinto yang tidak percaya dengan kabar tersebut, segera mencoba menghubungi Samsul untuk meminta kepastian. Namun, jawaban Samsul sangat mencurigakan. Ia berdalih tidak bisa pulang karena baru saja bekerja dan tidak mendapatkan izin. Sikapnya yang aneh membuat Rinto semakin curiga. Polisi yang mendapatkan laporan langsung bergerak cepat. Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti, mereka akhirnya mengidentifikasi Samsul sebagai pelaku utama. Hanya dalam hitungan jam, Samsul berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di Pekanbaru. Saat diinterogasi, Samsul akhirnya mengakui perbuatannya. Ia mengaku membunuh kakaknya karena sakit hati, dendam, dan tekanan hidup yang begitu berat. Namun, apapun alasannya, tindakannya telah membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Sobat, kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Rasa iri dan dendam hanya akan membawa kehancuran, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keputusan yang diambil dalam keadaan emosi seringkali berujung pada penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Semoga kita bisa belajar dari tragedi ini dan selalu berusaha menyelesaikan konflik dengan kepala dingin. Jika ada kesalahan dalam video, informasi, atau berbeda pendapat, silahkan berkomentar. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.